Shalom. Kayaknya bisa lebih semangat lagi. Shalom. Tanpa kita sadari Bapak Ibu bahwa kita sudah masuk di bulan November ya. Bulan yang ke-11. Jadi efektif kurang lebih hanya tinggal sekitar 6 minggu lagi, betul ya. 6 minggu lagi kita masuk di tahun 2024. Seberapa banyak Bapak Ibu, saya mau tanya gitu ya. Seberapa banyak kita yang sudah mengalami, kan kalau tahun ini kan namanya kebangkitan, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Siapa yang sudah mengalaminya? Jadi bukan cuma sekedar visi gereja gitu ya, bukan hanya sekedar visi dari gembala sidang kita, tapi boleh nggak saya tahu seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah mengalaminya? Puji Tuhan. Ada beberapa ya. Tapi kayaknya banyak kan belum angkat tangan ya, antara bingung ya ini udah menang apa belum gitu ya. Atau kayaknya belum atau gimana gitu ya. Nah hari ini gitu ya, ini firman yang Tuhan ingin saya sampaikan, kita sama-sama belajar hari ini. Boleh dikeluarkan slide yang pertama. Jadi sebenarnya dari bulan lalu saya udah menyiapkan satu firman Tuhan, tapi dalam minggu ini Tuhan sampaikan sesuatu yang baru yang hari ini saya mau bagikan sama Bapak Ibu gitu ya. Nah, tema khotbah hari ini kalau Bapak Ibu suka dengan tema khotbah adalah When God Doesn't Make Sense. Sama-sama katakan 3, 2, 1. Nah, kalau yang agak kurang paham bahasa Inggris artinya tuh maksudnya apa gitu ya. Ketika Tuhan tidak masuk akal. Oke, saya ulangi ya. Tema khotbah hari ini adalah ketika Tuhan tidak masuk akal. Yang menarik adalah di dalam tahun-tahun ini, di dalam beberapa bulan ini, saya mau nanya sama Bapak Ibu dulu gitu ya. Seberapa banyak yang menurut Bapak Ibu bahwa pekerjaan Tuhan itu selalu masuk akal? Ada ya beberapa ya, nggak salah. Nah saya mau nanya, seberapa banyak Bapak Ibu terkadang berpikir atau pernah mengalami atau bahkan hari-hari ini sedang mengalami sebuah peristiwa, kondisi, proses di dalam kehidupan yang membuat kita berpikir bahwa apa yang kita alami hari ini itu tidak masuk akal. Ada ya, puji Tuhan respon ya semuanya. Kalau yang lain yang gak angkat tangan berarti agak masih bingung. Nah, semoga abis firman Tuhan ini bisa tahu gitu ya. Nah yang menarik adalah ada beberapa respon gitu ya. Tentunya pasti ada beberapa feedback yang bisa kita lakukan ketika kita merasa bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak masuk akal. Kita semua percaya bahwa apapun yang terjadi, bahkan di Alkitab catat, sehelai rambut pun kita jatuh, itu sesuai dengan perkenanan Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Artinya apa yang kita alami hari-hari ini, kalau Bapak Ibu mengalami satu hal atau satu kondisi di mana Bapak Ibu bisa bilang, Tuhan ini gak masuk akal. Kenapa saya udah berusaha tapi gak berhasil? Kenapa saya udah berdoa tapi Tuhan gak jawab? Kenapa saya udah menabur begitu banyak tapi saya gak dapat berkat Tuhan? Kenapa saya udah berusaha baca Alkitab mati-matian tapi saya gak dapat jawaban doa dari Tuhan? Kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Dan menurut saya itu sangat normal kita alami. Setuju gak? Karena bagaimana caranya manusia yang otaknya hanya segede bakpao mini ini gitu ya, bisa memahami pekerjaan Tuhan dan rencana Tuhan yang begitu besar. Kalau kita bisa memahami beberapa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, menurut saya itu adalah sebuah anugerah. Tapi bukan kewajiban kita, saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Bukan kewajiban kita untuk mengerti semuanya. Bukan gak boleh ngerti ya. Boleh ngerti, boleh. Kita perlu terus mengerti rencana Tuhan. Tapi bukan satu kewajiban kita untuk kita memahami semua rencana Tuhan. Nah hari ini kita mau baca sebuah firman Tuhan gitu ya. Yang menurut saya di dalam perikop yang nanti kita baca ini Bapak Ibu sudah sering baca, mungkin sudah tahu ceritanya. Tapi kita mau lihat apa maksud dibalik ketidak masuk akalan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan di dalam cerita yang nanti kita baca. Oke. Ini adalah bicara tentang Yesus berjalan di atas air. Oke. Bapak Ibu tahu cerita ini? Tahu ya. Nah, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan bantu bacakan dulu gitu ya. Bapak Ibu boleh ikuti ayat Alkitabnya.
Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Di ayat yang pertama sudah sangat jelas bahwa peristiwa ini, kejadian ini dengan sekehendaknya Tuhan. Sepakat sama saya? Karena tercatat dengan jelas sesudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya. Jadi waktu Tuhan berperkara di dalam cerita ini, itu sudah planningnya Tuhan. Apa yang tidak masuk akal yang terjadi di belakang, itu sudah Tuhan desain dari awal bahwa murid-muridnya harus pergi duluan. Biar apa? Biar ketidakmasuk akalan Tuhan tetap bisa terjadi. Saya mau ulangi. Agar apa? Agar ketidakmasuk akalan Tuhan dalam perkaranya itu tetap terjadi. Dan di ayat yang berikutnya bilang apa? Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Di ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Yang menarik adalah di dalam cerita ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan sudah desain semuanya itu terjadi. Dan di ayat yang berikutnya, di ayat ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak, katakan amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu. 3 hal yang perlu kita pahami, 3 hal yang wajib kita pahami ketika Tuhan tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Karena saya percaya dan saya sangat yakin bahwa ini pasti terjadi. Kalau ini belum terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, tunggu. Pasti ada perkara Tuhan yang gak masuk akal akan terjadi dalam kehidupan kita. Sepakat sama saya? Nah kalau ngelihat om dan tante yang usianya sudah banyak, harusnya sudah pernah mengalami. Ketika di mana situasi dan kondisi rasanya Tuhan tidak masuk akal dalam kehidupan saya. Nah ini kita mau belajar sama-sama. 3 hal yang perlu kita pahami ketika Tuhan tidak masuk akal. Yang pertama, tidak masuk akal itu sama dengan mujizat Tuhan. Katakan amin. Kita setuju bahwa sama-sama Bapak Ibu, mujizat Tuhan itu tidak pernah masuk akal. Tunjukkan sama saya satu mujizat Tuhan yang masuk akal. Nggak ada. Bagaimana masuk akalnya sebuah air biasa dirubah menjadi anggur? Bagaimana masuk akalnya orang yang sudah mati berhari-hari, yang sudah bau busuk bisa dibangkitkan sama Tuhan? Bagaimana masuk akalnya orang bisa dibangkitkan dari kematian? Gak ada. Bagaimana masuk akalnya ketika mujizat orang-orang orang lumpuh bisa disembuhkan? Bagaimana orang yang buta dengan tanah dan air ludahnya Tuhan Yesus bisa disembuhkan? Apa ada yang masuk akal? Tidak ada. Nggak ada satu hukum di dunia ini yang bisa menjelaskan apa yang terjadi terhadap mujizat Tuhan. Artinya yang menarik adalah ketika kita sedang merasa bahwa Tuhan tidak masuk akal, artinya akan ada mujizat Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Ini pola pikir yang harus sama-sama kita pegang, bahwa ketika kita sudah tidak bisa memahami, ketika kita sudah merasa bahwa Tuhan tidak masuk akal dalam kehidupan kita, artinya coming soon akan ada mujizat Tuhan. Akan segera ada mujizat Tuhan. Asal kita tetap di dalam tracknya Tuhan.
Kita lakukan bagian kita taat, kita hidup kudus, kita tetap datang ke gereja, baca firman Tuhan. Walaupun kehidupan ini rasanya gak masuk akal, saya percaya mujizat Tuhan itu sedang menunggu. Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 bilang apa? Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Maksud firman Tuhan itu bilang begini Bapak Ibu, kalau bahasa gaulnya hari ini, lu gak usah sok kepinteran ngikut-ngikutin rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih indah, jauh lebih bagus daripada rencana kita. Setuju gak Bapak Ibu? Karena gak pernah sama rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Makanya kita harus sama-sama memahami ketika kita ada di dalam kondisi ketidakmasuk akalan dalam kehidupan. Kalau kita masih di dalam satu lingkaran anugerah Tuhan, kita percaya bahwa akan ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Good plan is not God's plan. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Plan yang baik, rencana yang baik tidak selalu rencananya Tuhan. Tapi kalau rencananya Tuhan pasti baik. Artinya kita harus membuang, mengesampingkan kesoktahuan kita terhadap rencana kita sendiri. Walaupun banyak orang bilang itu rencana yang paling baik, tapi kalau Tuhan bilang enggak. Setuju enggak Bapak Ibu? Kita sebagai manusia boleh enggak pakai hikmat? Boleh. Oh, ini adalah rencana pekerjaan kita yang terbaik. Ini yang sudah maksimal yang kita lakukan. Oh, ini loh rencana buat anak saya begini, rencana buat istri saya begini dan segala macam. Itu boleh enggak? Boleh. Tapi saya mau bilang, belum tentu rencana kita itu sama dengan rencana Tuhan. Yang perlu kita pahami sama-sama adalah rencana Tuhan itu pasti baik dalam kehidupan kita. Nah yang sulitnya, nah ini saya mau kasih tahu yang sulitnya. Yang sulitnya itu Bapak Ibu, ketika kita di dalam ketidakmasuk akalan kondisi dan situasi ini, itu ada beberapa respon dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mau mati-matian berusaha mencari pemahaman itu. Bisa? Boleh nggak? Boleh. Kalau Bapak Ibu masih mau cari tahu. Yang kedua, itu tetap taat dan setia terhadap Tuhan. Walaupun nggak paham-paham. Dua-duanya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih yang kedua. Daripada otak saya pusing gak bisa tidur sampai tengah malam, mendingan saya tetap setia dan tetap taat sama Tuhan. Kita perlu introspeksi diri gak? Perlu. Apakah ada yang salah kita lakukan? Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan kita lakukan? Itu boleh. Tapi ketika sudah selesai bagian kita, tapi kehidupan ini masih tidak masuk akal, percayalah mujizat Tuhan pasti akan ada. Sepakat sama saya? Jadi poin yang pertama Bapak Ibu catat dengan jelas. Bahwa ketika tidak masuk akal itu artinya ada mujizat Tuhan. Karena di dalam cerita ini sudah sangat jelas Bapak Ibu. Hal yang tidak masuk akal itu menjadi sebuah mujizat bagi seorang yang namanya Petrus. Yang kedua, mujizat terjadi di luar zona nyaman. Saya ulangi. Mujizat selalu terjadi dan pasti terjadi di luar zona nyaman. Waktu dalam cerita ini Bapak Ibu, ini kalau gambarnya semoga agak pas gitu ya. Saya nyari gambarnya susah banget lah begitu ya. Semoga gambarnya pas. Waktu Petrus mengalami mujizat Tuhan. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Ini yang saya dapat. Cerita perikop ini itu bukan ngomongin tentang kedahsyatan Tuhan jalan di atas air. Kalau itu memang udah dahsyat. Betul gak? Perikop ini yang hari ini kita bahas adalah hal yang membuat Petrus mengalami mujizat Tuhan. Bukan hanya melihat mujizat Tuhan. Kalau kita lihat mujizat Tuhan itu gak akan mengubah kehidupan kita Bapak Ibu. Yang mengubahkan kehidupan kita adalah ketika kita mengalami mujizat Tuhan. Bukan hanya melihat. Kalau Bapak Ibu cuma dengar dan lihat orang banyak kesaksian ribuan orang di tempat ini, percayalah itu tidak akan mengubahkan kehidupan. Makanya kita harus masuk dan ambil bagian dan menjemput mujizat Tuhan itu semakin dekat dalam kehidupan kita.
Itu yang terjadi sama seorang yang namanya Petrus. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, mujizat tidak terjadi di dalam perahu. Sepakat sama saya? Mujizat tidak terjadi bagi orang-orang yang mau ambil aman doang dan tidak berani melangkah. Tidak akan terjadi. Muridnya yang begitu banyak ada di dalam perahu, mereka cuma melihat mujizat Tuhan. Tapi Petrus seorang diri, dia yang mengalami mujizat Tuhan. Sepakat sama saya? Enggak semuanya mengalami mujizat Tuhan, enggak. Yang lain cuma jadi penonton. Tapi seorang yang namanya Petrus berani keluar dari zona nyamannya untuk bisa mengalami mujizat. Sehingga sekali lagi saya mau garis bawahi, kita harus berani melangkah. Jangan diam Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen yang cuma duduk diam menunggu mujizat Tuhan. Itu salah nggak? Nggak salah juga sih Bapak Ibu mau berdoa dan duduk diam boleh. Tapi saya mau bilang, orang Kristen yang keren, yang radikal, itu bukan cuma menunggu mujizat Tuhan. Dia terus melangkah melakukan yang terbaik apa yang bisa dia lakukan. Apa yang membuat orang Kristen suka sulit melangkah? Jawabannya cuma satu, karena takut. Setuju nggak? Nggak ada yang lain. Karena takut. Yang hebatnya adalah Bapak Ibu, Petrus ini ketika dia tahu Yesus bilang, oke datanglah. Dia nggak takut loh. Karena dia tahu yang ngomong itu siapa. Nah ada banyak anak Tuhan, mungkin termasuk saya, ketika udah Tuhan suruh lakukan, otak kita itu lebih jalan daripada otaknya Tuhan. Seolah-olah seperti itu. Gimana? Bapak Ibu bayangkan. Kalau seorang Petrus ini pakai logika dia terus, dia akan keluar dari perahu nggak? Nggak akan. Kalau dia pakai logika dia. Karena dia tahu bahwa tuntunan Tuhan itu jelas. Dia disuruh datang ke sana. Hal yang gak masuk akal, dia tetap lakukan dan dia tetap melangkah keluar dari zona nyamannya. Karena Yesus yang suruh. Setuju gak? Saya percaya bukan karena murid-muridnya yang di perahu nyuruh dia pergi. Enggak. Gak mungkin murid-muridnya bilang gini, terus jalan terus, nyemplung lu. Bukan karena itu, walaupun mungkin muridnya pada bilang begitu. Tapi Petrus melangkah karena firm, dia yakin bahwa tuntunan Tuhan itu iya dan amin. Makanya kita perlu keluar dari zona nyaman. Kenapa banyak orang Kristen takut? Atau gak usah ngomong orang Kristen deh. Kenapa? Apa yang membuat orang itu takut Bapak Ibu? Contoh, saya punya anak umur 2,5 tahun. Dia suka berenang Bapak Ibu. Si Zack suka berenang. Gak peduli kolamnya semeter, 2 meter, 3 meter, 30 meter. Dia nyemplung gak? Halo? Dia nyemplung. Siapa di sini gak bisa berenang? Bu Esther ya. Nah, kalau Bu Esther saya suruh nyemplung di kolam 3 meter, dia nyemplung gak? Enggak. Kenapa anak saya sama-sama berdua gak bisa berenang? Yang satu nyemplung, Bu Esther gak berani nyemplung. Kenapa? Udah tua. Justru kan udah tua, udah cukup umurnya ya. Bercanda. Saya mau bilang sama Bapak Ibu semua, pahami ini. Kalau kita bisa pahami ini jadi satu rema yang baik dalam kehidupan kita. Kenapa Bu Esther gak berani nyemplung? Karena dia sudah tahu di otak dia. Faktanya, kalau orang gak bisa berenang akan nyemplung. Anak saya gak tahu faktanya. Dia gak tahu kejadiannya akan seperti apa. Kenapa orang Kristen suka gak berani melangkah? Kenapa orang Kristen suka banyak takutnya? Karena otak dia lebih pintar daripada Tuhan. Setuju gak? Kalau Tuhan bilang gini, kamu buka usaha. Padahal kiri kanan udah pada tutup usahanya. Kita akan berpikir dong, Tuhan menurut Menteri Keuangan ini bukan waktu yang baik. Kalau saya buat nasib saya sama-sama sebelah-sebelahnya. Setuju gak? Itu yang membuat kita jadi gak berani melangkah. Kita jadi ragu sama rencana Tuhan. Kita jadi meragukan apa yang Tuhan bilang. Padahal sudah jelas karena kita tahu, oh kalau gue begini akan begini. Kalau gue begini akan begini. Kita suka takut menabur di tengah kekurangan kita. Karena apa? Karena kita mikir kalau kita menabur kita akan mati besok. Setuju gak Bapak Ibu? Ada banyak hal yang ditakuti orang Kristen. Itu karena overthinking. Coba ditepuk kanan kirinya, jangan terlalu banyak mikir. Kamu sudah tua. Jadi saya mau di poin yang kedua ini, secara singkat saya mau katakan sama-sama, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita
Bahkan kita harus berani mengambil resiko, tapi pastikan bahwa Tuhan yang ngomong. Jangan sampai Tuhan samar-samar, suaranya belum kedengeran karena kita jarang saat teduh, jarang ikut kul, jarang doa pagi, jadi gak peka sama Tuhan, tiba-tiba nekat. Itu salah kita. Tapi kalau udah firm kata Tuhan, lakukan, gak perlu takut. Setuju gak Bapak Ibu? Yang mengerti katakan yes. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Hanya berharap pada Tuhan. Bagi saya, ini adalah mujizat Petrus. Tuhan desain, perhatikan ya. Tuhan desain momen ini, itu khusus untuk Petrus. Setuju gak? Fokusnya itu bukan ke murid-muridnya yang lain. Saya mau nanya dan Bapak Ibu ya, kira-kira setujukah Bapak Ibu bahwa maksud Tuhan di dalam cerita ini itu bukan nunjukin, gue jago jalan di atas air. Apa itu? Apa Tuhan mau show off? Gak mungkin, setuju gak? Jadi bukan poinnya gini, gue jalan loh di atas air, lu mau ikutan kagak? Bukan itu, setuju sama saya, sepakat bahwa maksudnya bukan itu. Kalau itu jadi sebuah maksud yang dianggap sama orang lain, ya itu gak apa-apa. Tapi maksudnya Tuhan nyuruh murid-muridnya pergi dulu. Udah gitu dia jalan di atas air, itu bukan karena Tuhan mau dianggap sakti, enggak. Tuhan desain momen ini, sekali lagi saya bilang, spesial untuk seorang yang namanya Petrus. Waktu Petrus di atas kapal, Tuhan suruh dia datang loh. Nah, yang menarik Bapak Ibu, Tuhan gak jemput Petrus. Saya ulangi ya. Apa Tuhan bilang gini, Petrus yuk sinilah, lu kelamaan, gua gandeng dah lu, ayo jalan. Apa begitu? Ceritanya gak begitu. Makanya di poin yang kedua saya bilang harus keluar dari zona nyaman. Karena ketika engkau gak keluar dari zona nyaman, mujizat gak terjadi. Tuhan paksa Petrus keluar dari zona nyaman dulu, biar mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan tidak bisa terjadi di zona nyaman. Tuhan gak bisa tolong Petrus kalau gak ada yang perlu ditolong. Tuhan gak bisa bantu Bu Esther kalau ternyata Pak Michael masih bisa bantu Bu Esther. Tuhan akan bikin desain satu kondisi di mana Bu Esther gak ada yang bisa bantu lagi. Biar hanya berharap sama Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Konsep mujizat itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu sekarang kelilit utang cuma 1 juta, itu Pak Didi masih bisa bantu. Gak perlu mujizat Tuhan. Butuh kemurahan hati Pak Didi. Betul gak? Gak percaya? Coba ntar pulang ya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu udah punya masalah yang begitu besar, bahkan 1 orang pun gak ada yang bisa bantu, bahkan gak ada yang bisa doakan, poin ketiga ini berlaku. Hanya berharap pada Tuhan. Yang terjadi di dalam cerita ini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Waktu Petrus melangkahkan kaki keluar dari kapal itu. Setuju gak? Tuhan paksa Petrus melangkah. Itu untuk membuat apa? Perhatikan ini poin yang baik. Membuat Petrus tidak punya pegangan lain selain Yesus. Di tengah air itu Bapak Ibu, dia udah gak bisa balik lagi ke perahu. Halo? Di perahu tuh masih zona nyaman. Dia masih bisa minta bantu murid-muridnya yang lain. Masih ada pelampung, masih ada perahu. Tapi Yesus desain Petrus keluar dari itu. Ini harus ditanggapi dengan hikmat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Tuhan ciptakan loneliness dalam kehidupan Petrus. Tuhan kosongkan Petrus dengan segala sesuatunya. Ada emptiness itu, ada loneliness itu. Untuk menciptakan perasaan dan momen agar Petrus berharap hanya kepada Tuhan. Sepakat sama saya? Ketika dia udah gak punya pegangan, dia gak bisa pegangan sama siapapun Bapak Ibu. Dan itu Tuhan yang desain. Tuhan yang desain.
Tuhan yang suruh pergi nyebrang, Tuhan yang suruh keluar dari perahu datang ke dia. Artinya saya mau kasih tahu Bapak Ibu begini. Kalau hari-hari ini engkau di dalam proses dan engkau merasakan loneliness dalam kehidupanmu, engkau merasa sendiri banget dalam kehidupanmu, kalau engkau merasa emptiness, benar-benar kosong banget, nggak ada apa-apa, bisa jadi, nggak selalu ya Bapak Ibu ya, bisa jadi ini adalah momen yang Tuhan paksa, yang Tuhan peres sampai engkau nggak punya pegangan satupun. Hanya untuk poin ketiga ini terjadi dalam kehidupan kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Kebangkitan dan kemenangan yang Tuhan berikan tahun ini, itu penting loh dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bilang gini, kebangkitan dan kemenangan, artinya tidak mungkin terjadi tanpa kejatuhan dan peperangan. Setuju nggak? Saya ulangi ya. Tahun kebangkitan dan kemenangan yang Tuhan izinkan terjadi tahun ini, yang tinggal 6 minggu ini, akan disertai dengan kejatuhan dulu biar bangkit, dan peperangan dulu biar menang. Karena nggak absolut kalau nggak ada yang ini. Sepakat sama saya? Artinya kalau hari ini kita di dalam proses atau di dalam level terendah dalam kehidupan kita, kita harus sama-sama tetap bersuka cita. Karena ini proses to become a victory. Setuju sama saya? Kalau Tuhan ciptakan kita lagi sendiri, nggak ada pegangan satupun, artinya Tuhan lagi mau ajarin kita poin ketiga. Hanya berharap sama Tuhan. Kita harus matikan apa yang nggak baik dalam kehidupan kita, biar ada kebangkitan itu. Tuhan Yesus saja mati dulu baru bangkit. Kita udah mati belum hari-hari ini? Kita sudah matikan ego kita belum? Kita sudah matikan semua kemampuan dan kesoktahuan kita atau belum? Kita sudah matikan semua orang-orang yang kita andalkan atau belum? Maunya Tuhan tuh begitu loh. Kita sudah mati belum dari setiap mungkin harta benda kita? Kalau kita masih bisa pegangan sama deposito kita, Tuhan bisa jadi loh buat itu sampai nggak ada, biar kita berharap sama Tuhan. Kalau engkau ada masalah dikit-dikit lihat deposito doang, nggak lihat Tuhan, ya kan Tuhan cara gampangnya depositonya hilang gitu kan? Biar waktu ada masalah Tuhan lihatnya ke Tuhan. Yang saya dapatkan minggu ini dan Tuhan mau sampaikan sama kita, jangan sampai kita berpegang kepada yang lain dan gak berpegang sama Tuhan. Itu bahaya. Kalau hari ini ditanya begini, kenapa Bapak Ibu masih ada sampai dengan hari ini? Dan Bapak Ibu bilang, oh ini karena pekerjaan saya yang baik. Ini karena saya udah atur depositonya dari 20 tahun yang lalu. Saya mau bilang, ada momen di mana kemenangan yang absolut itu, kebangkitan yang absolut itu harus dimulai dengan berharap hanya kepada Tuhan. Sepakat sama saya? Hari ini jangan berkecil hati kalau kita sedang dalam proses. Jangan berkecil hati kalau kita sedang merasakan loneliness dan emptiness yang positif dalam kehidupan kita. Karena artinya kita sedang kosong dan kita cuma bisa berharap sama Tuhan. Jangan pikir gini, Tuhan gue kena tulah atau kena kutuk apa Tuhan. Nggak usah pikir terlalu jauh. Kan tadi saya udah bilang, cukup introspeksi sekali 2 kali, kalau udah semuanya yang terbaik kita lakukan, tetap jalan dan melangkah sama Tuhan, gak perlu takut. Seberapa besar kita benar-benar berserah sama Tuhan Bapak Ibu? Karena berserah sama Tuhan dan bersandar sama Tuhan, itu adalah bentuk kepercayaan tertinggi di hadapan Tuhan. Bentuk kepercayaan tertinggi kita di hadapan Tuhan, itu bukan ketika kita kasih persembahan seluruh harta kita, no. Kepercayaan kita tertinggi sama Tuhan itu bukan ketika kita bilang, oh Tuhan gue mau melayani Tuhan, enggak. Bukan ketika kalian angkat tangan, nyanyi sembah Tuhan, nangis-nangis, itu bukan bentuk kepercayaan tertinggimu sama Tuhan. Bentuk kepercayaan tertinggimu sama Tuhan ketika engkau berserah sama Tuhan. Ketika Tuhan mendapatkan bagian 100% otoritas dalam kehidupan kita, itu baru bentuk kepercayaan tertinggi. Nah, kalau itu belum ada dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan akan bawa itu pelan-pelan. Sampai di mana
kita berserah sama Tuhan dan kita gak punya pegangan apapun. Dan yang terjadi di ayat yang ke 29 dan 30, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ini enaknya ikut Tuhan. Di ayat yang ke 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Katakan segera. Sekali lagi katakan segera. Artinya itu gak hitungan detik Bapak Ibu. Setuju gak? Perhatikan ini. Tuhan izinkan Petrus bukan cuma sendirian di tengah air. Tuhan izinkan Petrus tenggelam. Saya ulangi ya. Tuhan bukan cuma izinkan Petrus sendirian di atas air. Tapi Tuhan izinkan Petrus mulai tenggelam. Setuju gak itu Tuhan yang suruh? Setuju gak itu desainnya Tuhan? Nah, kalau kita belum tenggelam, Tuhan masih mau ngajarin kita Bapak Ibu. Biar sampai kita berasa tenggelam dikit. Sampai kita gak ada teriak. Tadi dia gak teriak Bapak Ibu. Setuju gak? Petrus gak teriak ya. Dia gak bilang Tuhan bantu saya. Tapi waktu dia mulai tenggelam, dia baru teriak. Momen berserahnya Petrus itu bukan waktu dia keluar dari perahu. No. Momen berserahnya Petrus itu waktu dia teriak sama Tuhan. Karena udah gak ada pegangan lagi. Karena dia tahu dia jalan di atas air bukan hebatnya dia. Saya ulangin ya. Karena Petrus tuh waktu dia turun dari air, dia masih ngerasa, ih keren juga gue ya muridnya ya. Betul gak? Tapi ketika Tuhan buat dia tenggelam, maksudnya Tuhan bilang apa? Engkau bisa jalan di atas air karena aku, bukan karena kamu. Tuhan akan buat satu momen di mana kehidupan kita rasanya mau mati, tapi Tuhan segera, sama-sama katakan segera. Itu berita baiknya. Segera Tuhan mengulurkan tangannya dan Tuhan kasih pesan. Betul gak? Tuhan kasih pesan apa? Hai orang yang kurang percaya, katakan saya. Ulang ya. Hai orang yang kurang percaya, katakan saya. Mengapa saya bimbang? Saya juga merasa kadang-kadang saya kurang percaya sama Tuhan. Pertanyaannya hari ini, kenapa saya suka bimbang? Kenapa kita suka bimbang Bapak Ibu? Padahal kita udah puluhan tahun ikut Tuhan. Sama seperti muridnya. Tiap hari udah ikut Tuhan. Tapi masih suka bimbang. Manusiawi gak? Manusiawi tapi gak boleh tetap. Makanya kita gak boleh bimbang. Kita harus tetap percaya sama Tuhan dan gak boleh bimbang. Amin Bapak Ibu. Bisa belajar sesuatu hari ini. Saya berdoa. Ini 1,5 bulan lagi Bapak Ibu. Nanti kita ada acara Natal gitu ya. Saya berdoa tuh di acara Natal ada banyak orang yang bersaksi bahwa dia sudah menerima kemenangan yang absolut. Sudah menerima kebangkitan absolut itu. Bapak Ibu mau jadi seperti Petrus? Tenggelam dulu loh. Nah itu. Tenggelam dulu loh. Untuk merasakan ini benar-benar Tuhan. Bukan yang lain. Bukan karena suami saya pintar, enggak. Bukan karena suami saya banyak duit, enggak. Bukan karena gembala saya yang baik hati, enggak. Bukan karena tabungan deposito saya banyak, enggak. Tapi benar-benar Tuhan buat momen di mana kita bisa bilang gini. Ini cuma Tuhan. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Kita bangkit berdiri sama-sama, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Satu slide yang terakhir boleh dimunculkan. Satu slide yang terakhir Bapak Ibu. Oke, boleh dimunculin? Ini terakhir pesan buat kita. If you know the size of God's plan, you will understand the size of battles. Ini kalau di bahasa Indonesia ini agak ribet.
Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu sudah bisa memahami seberapa besar rencana Tuhan dalam kehidupanmu, engkau juga tahu seberapa besar peperangan yang Tuhan desain. Kalau engkau bisa amin dan yakin bahwa rencana Tuhan itu besar, artinya prosesnya juga besar. Iya dong, gak bisa enggak. Gak ada kemenangan yang besar tanpa proses yang besar. Nah, kenapa ini penting? Ketika kita memahami rencana Tuhan yang besar, dan kita memahami bahwa prosesnya besar, kita masih punya sukacita. Kita masih punya damai sejahtera. Walaupun kehidupan rasanya kata orang gak baik-baik aja, tapi kita masih berserah, kita masih sukacita, masih ada damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Jadi jangan biarkan proses mengambil sukacitamu. Jangan biarkan proses mengambil damai sejahteramu. Karena engkau sudah tahu soal yang tadi kita bahas sama-sama. Amin. Yuk mari kita tundukkan kepala kita sama-sama Bapak Ibu. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the kings of kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing, holy, to the kings of kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Tuhan biar firman-Mu ya Tuhan bicara secara spesifik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan jamah kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, jamah. Izinkan kami ya Tuhan masuk dalam perjamuan ini ya Tuhan. Bicara spesifik ya Tuhan, bicara spesifik pada setiap kami ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Yuk mari kita introspeksi diri kita sama-sama Bapak Ibu. Kalau kita ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak, yuk minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami pendosa ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kami yang gak layak sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan ini. Ampuni kami ya Tuhan.
Yuk mari kita bereskan hati kita sama Tuhan. Tuhan, kami mau biar perjamuan ini mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan. Urapi kami, jamah kami ya Tuhan. Urapi kami, jamah kami ya Tuhan. Bersihkan hati kami ya Tuhan. Kami mau bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan mau berkati kita dengan perjamuan ini. Buka hatimu, buka hatimu. Bersihkan segala sesuatu yang kotor, yang najis di hadapan Tuhan. Tuhan, bersihkan hati kami ya Tuhan. Bersihkan hati kami ya Tuhan. Shikanarala bala bara bala bara bala bara bala bara. Shikanarala bala bara bala bara bala. Kami mau persiapkan diri kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan duduk, perjamuan boleh dibagikan. The angels cry, holy, all creations cry, holy, you are living high, holy, holy forever. In the people sing, holy, to the kings of kings, holy, we will always be, holy, holy forever. All the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In your people sing, holy, to the kings of kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami mau masuk perjamuan kudus ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amen. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, Shikana
Mari berdoa pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Tuhan, biar perjamuan ini mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang belum mengalami kemenangan itu dari Tuhan. Yuk berserah sama Tuhan hari ini. Berserah sama Tuhan hari ini. Berserah sama Tuhan hari ini Bapak Ibu. Keluar dari zona nyamanmu hari ini. Berserah sama Tuhan, berserah sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Menjerit sama Tuhan, Tuhan tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Tuhan, kami yakin ya Tuhan, bukan hanya sekedar perkataan kami, bukan hanya sekedar profetik yang kami bisa buat-buat, tapi kami yakin Tuhan segera mengulurkan tangan-Mu. Tuhan segera mengulurkan tangan-Mu. Tuhan segera ya Tuhan, segera ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Bantu setiap kami, bantu hamba-Mu, bantu setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar kami tahun ini bersama-sama bisa mengalami kemenangan dari Tuhan. Biar tahun ini ya Tuhan, kami bisa bangkit ya Tuhan. Kami bisa bangkit ya Tuhan. Mari kita yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Naikkan, bangkitkan rohmu sama Tuhan. Kami siap terima pengurapan dari Tuhan. Kami siap terima minyak yang baru ya Tuhan. Murnikan kami ya Tuhan, murnikan kami ya Tuhan. Biar tulang-tulang yang kering bangkit dalam nama Yesus. Iman yang mati bangkit dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya usaha kami diberkati oleh Tuhan. Kami
percaya pekerjaan kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya Jakarta Family Church diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih buat perjamuan yang indah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Layakan kami, kuatkan kami, ajar kami pulang, kami berserah sama Tuhan. Dan kami siap ya Tuhan untuk menerima kemenangan dari Tuhan. Kami siap menerima kebangkitan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama Allah yang hidup kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu.